Halo anak-anak kelas 10, bagaimana kabar kalian selama belajar di rumah? Ya, saya harap kamu masih semangat ya. Walaupun banyak tugas, tapi ya kita tetap harus belajar toh. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran kimia ini kita akan melanjutkan materi kita ke konsep mol. Oke ya. Nah, ini masih dalam cakupan stoikiometri. Nah, jadi kita akan belajar tentang perhitungan kimia dan di konsep mol ini kita akan menemukan beberapa rumus. Nah, tapi ini cukup mudah ya. Oke, jadi saya harap dengan video pembelajaran kali ini kamu bisa memahami setiap maksud dan tujuan dari materi konsep mol ini. Kita lanjut ya. Oke, kita pertama harus paham dulu nih pengertiannya apa nih. Mol itu apa sih? Mol itu dalam bahasa Latinnya disebut tuh moles. Ya, moles. Ya, artinya secara harafiah itu sejumlah massa. Jadi mol ini merupakan satuan, yang menyatakan jumlah yang lebih besar. Contoh nih, pada satu mol air, misalnya air nih ya, satu mol air itu terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air sebenarnya. Nah, bisa molekul, bisa partikel, tergantung bendanya apa, wujud zatnya apa, begitu ya. Yang pasti mol ini digunakan untuk satuan supaya mengecilkan sesuatu yang jumlahnya sebenarnya lebih besar, begitu ya. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu sendiri merupakan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini kamu bisa dapat di hukum dasar kimia, hukum Avogadro ya. Nah, kemudian dilambangkan dengan L ya, Avogadro. Oke, kita masuk ke materi pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Satu mol air, H2O, terdiri atas 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Sedangkan satu mol besi terdiri atas 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Nah, perhatikan kedua pernyataan tersebut. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, maka X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. X itu apa? X itu jumlah partikel. Ingat, misalnya 1 mol besi. 1 mol besi berarti dia ada 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Perbandingannya 1:1 ya itu ya. Nah, lalu N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. N itu jumlah mol dan L itu bilangan Avogadro tadi, 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau bisa juga disederhanakan menjadi N sama dengan X per L. Sebenarnya ini rumusnya cuma dibalik-balik saja gitu ya, biasa. Kalau yang pertama tadi dengan jumlah partikel, sekarang kita masuk ke hubungan mol dengan massa. Dalam stoikiometri, massa yang digunakan adalah massa atom relatif, bukan massa absolut. Nah, massa atom relatif atau AR ini bisa ditemukan langsung di sistem periodik unsur. Ada nomor massa kan? Nah, itu dia atom relatifnya. Sehingga AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per setengah massa satu atom C12. Nah, nilai satu setengah massa satu atom C12 sama dengan 1 SMA. SMA itu satuan massa atom. Nah, sehingga AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Nah, ini juga sama, rumusnya bisa dibalik-balik. Nah, standar mol itu 12 gram C12. Artinya massa 1 mol C12 sama dengan 12 gram. Itu arti mudahnya ya. Nah, massa atom relatif AR atau massa molekul relatif MR merupakan perbandingan massa antara partikel Z dengan atom C12. Perbandingan ya. Sehingga hubungan mol dengan massa Z ialah M sama dengan N per MM. MM ini massa mol. Nah, massa molar gitu. Atau N sama dengan M per AR atau MR. Massa molar itu bisa dapat dari AR atau MR dari pernyataan yang ada. Ini ada satuannya juga, ada keterangannya. M itu massa, N itu jumlah mol, MM itu massa molar. Massa molar ini bisa AR, bisa MR juga, begitu ya. Nah,
hubungan mol dengan volume. Volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ingat ya, hubungan mol, tetap volume gas itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Kalau suhunya tetap, biasanya volumenya tetap. Tapi kalau suhunya berubah, maka ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan. Pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume zat juga sama. Ingat, volumenya sama. Tapi benar-benar sama nggak? Tergantung apa? Tergantung jumlah mol yang ada di unsur tersebut atau zat tersebut, begitu ya. Tetap ada jumlah mol mempengaruhi. Maka ditemukan V sama dengan N kali Vm. V itu volume, N itu jumlah mol, Vm itu volume mol atau volume molar. Ya, itu satuannya L mol min 1. Gitu ya. Sederhana. Yuk. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang volume, tadi pada suhu dan tekanan yang sama, volume zatnya sama. Tergantung lagi ke mana tadi? Jumlah molnya, gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi nih kalau menghitung volume. Kita coba bahas satu-satu beberapa kondisi dalam penentuan volume. 1. Keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan apa sih? 0 derajat itu suhunya, 1 atm itu tekanannya. Biasa disebut sebagai STP, Standard Temperature and Pressure. Nah, dalam kondisi STP, volume molar itu 22,4 liter mol min 1. Itu tetapannya ya. Nah, keadaan kamar. Poin kedua, keadaan kamar. Itu 25 derajat Celcius suhunya, kemudian tekanannya 1 atm. Disebutnya RTP, Room Temperature and Pressure. Nah, dalam kondisi RTP, volume molar itu 24,4 liter mol min 1. Itu tetapan ya. 3. Keadaan tidak standar. Kalau keadaannya tidak standar, tidak termasuk keadaan standar di poin 1 atau keadaan kamar di poin 2, maka untuk mencari volume molarnya kita bisa pakai persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu dapat dari mana? PV sama dengan nRT. P itu pressure, ya. P itu pressure. Pressure itu dilambangkan P, V itu volume, N itu jumlah mol, R itu tetapan gas ya, 0,082 liter atm mol min 1 K min 1. Lalu T itu apa? Suhu mutlaknya. Tapi suhu mutlaknya ini harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kita harus ubah dulu nih suhunya menjadi bentuk Kelvin. Sehingga 273 ditambah suhu yang diketahui dalam bentuk Celcius, gitu ya. Keempat, menggunakan gas pembanding. Ini jika juga kondisinya tidak standar ya, tidak standar, kita juga bisa gunakan cara gas pembanding. Dapat dari mana? Ya tinggal bandingkan aja. Kalau ada dua bentuk benda atau dua wujud, dua-duanya punya volume yang sama atau volume yang berbeda, lalu diketahui lagi dengan jumlah molnya yang berbeda, nah kita bisa bandingkan V1 per N1 sama dengan V2 per N2, begitu ya. Nah, jadi dia lebih sederhana bentuknya, tidak hanya dengan membandingkan antara benda wujud 1 dengan benda wujud 2. Sebelum contoh soal, kita akan menyimpulkan hubungan antara mol dengan jumlah partikel, mol dengan massa, mol dengan volume tadi. Kita bisa simpulkan sederhananya seperti ini. Mol sama dengan jumlah partikel per L, kemudian massa per AR atau MR, itu untuk massa. Kemudian untuk volume ialah volume per 22,4. Kenapa 22,4? Karena kita pakainya yang standar. Ingat tadi ya, tetapan yang standar ya, STP ya. Nah, begitu ya. Nah, itu sederhananya. Sekarang kita yuk coba satu contoh soal yuk ya. Massa CaCO3 yang terjadi dari 0,1 mol CaCO3 adalah Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu. Ini kemana nih arahnya? Apakah dia ke jumlah partikelnya yang ditanya, massanya yang ditanya, atau volumenya yang ditanya?
Oke, dari soal ini kita tahu yang ditanya itu apa? Massa. Tahu dari mana massa? Karena lihat pilihannya ada gram. Oke, itu sederhananya. Itu ya. Nah, oke, sekarang coba kita selesaikan. Oke, MrCaCO3. Kalau Ar itu untuk satu unsur, kalau Mr itu untuk molekul. Oke ya. Nah, misalnya MrCaCO3. Jadi ini kita pilah-pilah dulu nih. Ar tiap unsurnya apa? Untuk unsur Ca, Ar-nya itu 40, ya kan? Untuk unsur C, Ar-nya itu 12. Untuk unsur O itu 16, ya kan? Tapi ingat, O-nya ada berapa? O-nya ada 3. Oke, makanya 3 kali 16. Baru di total 40 tambah 12 tambah berapa ya? 3 kali 16 berapa tuh? 18, 91, 3, 4, 48. Oke, totalnya jadi 100. Berarti MR-nya 100. Kalau udah dapat MR-nya 100, masukkan ke rumus hubungan mol dengan massa. Ya kan? Massa CaCO3 sama dengan mol kali MrCaCO3. Oke, jumlah molnya kan. Nah, molnya berapa tadi? 0,1 dikali dengan MR-nya 100. Oke, 0,1 kali 100 sama dengan 10 gram. 10 gram itu apa? B. Berarti jawabannya B. Oke ya. Sederhana ya, dan saya rasa sedikit mudah dipahami begitu. Nah, jadi pembelajaran kita usai sampai di sini begitu ya. Nah, ini pembelajaran yang sebenarnya hitung-hitungan juga sederhana sebenarnya kan. Nampaknya jadi ribet. Nah, cuma memang kita harus pelan-pelan, harus mampu identifikasi terlebih dahulu. Oke, nah kita sudah menyelesaikan materi kita untuk materi konsep mol. Lalu saya akan kasih kamu tugas. Tugasnya hanya ada 3. Oke, tugas 3 ini ada di video dan juga nanti saya lampirkan dalam bentuk format Word melalui link yang kamu bisa download. Oke, kalau kamu nggak mau download ya kamu nonton videonya. Kalau kamu mau download, di situ udah ada 3 soalnya. Oke, lalu kirimkan jawaban kamu ke kontak saya. Oke ya, kamu udah tahu kan kontak saya. Nah, nanti kamu kerjakan tugasnya. Atau kamu lihat dulu nih tugasnya nih. Nah, tugasnya hanya pilihan berganda dan juga tugas yang sederhana ya kan. Nah, ini gampang-gampang. Tinggal kamu mainkan logika, kemudian mampu putar-putar rumusnya lah ya. Nah, oke, cuma 3. Nanti kamu kerjakan. Oke, yang harus kamu kerjakan itu jawabannya tidak boleh hanya A, B, C, D, E, nggak boleh ya, harus ada caranya. Jadi kamu kirim ke saya dengan cara-caranya supaya saya tahu nih kamu paham nggak begitu. Kan hanya 3 dan PG mudah ya. Nah, jadi saya tambah lagi 2 lagi. Nah, kamu cari sumber sendiri soalnya, boleh browsing, boleh kamu modifikasi soal-soal yang ada ya kan. Kamu cari lagi caranya, buat soalnya, buat kunci jawabannya, dan tuliskan caranya. Oke, jadi totalnya 5 soal. Jadi saya akan terima 5 jawaban. Oke, sekali kirim ya. Nah, mungkin ini pembelajaran hari ini. Oke, tetap semangat mengerjakan setiap tugas yang ada, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, jangan kelayapan dulu, fokus kerjakan tugasnya dengan baik. Oke, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.